Seiring berjalannya waktu, topi jerami mendekati wilayah Reverse Mountain alias Gunung Terbalik. Lantas di tengah diskusi, Nami dengan kaliannya sebagai navigator menilai Reverse Mountain adalah satu-satunya jalur aman untuk memasuki Grand Line. Pada akhirnya, Luffy dan semua kru mempercayai teori Nami karena mereka hanya bisa mengandalkan keahlian Nami. Selang beberapa menit, kapal topi jerami yang bernama Going Merry terseret oleh arus kuat yang mengarah ke puncak Reverse Mountain. Akibat arus ini, Merry melaju kencang secara tak terkendali dan beresiko menabrak bangkai-bangkai kapal di sekitar lokasi. Situasi pun semakin mengkhawatirkan setelah Zoro dan yang lainnya tak sengaja merusak tuas kemudi Merry dalam upaya mengendalikan kapal. Dengan kekuatannya sebagai manusia karet, Luffy berhasil mengendalikan arah Merry sehingga ia pun bisa mencegah tabrakan dengan bangkai kapal. Tak lama kemudian, para kru berusaha membentangkan layar agar Merry bisa naik ke puncak Reverse Mountain dengan lancar. Begitu sudah mencapai puncak, Merry melewati jalur menurun. Di saat topi jerami merasa sudah terbebas dari rintangan maut, ada seekor paus bernama Laban yang berada di depan kapal mereka. Akibat tak bisa mengusir Laban, topi jerami dan Merry berakhir masuk ke dalam mulut paus itu. Beberapa saat setelahnya, Luffy terbangun di area tebing yang menjadi bagian Reverse Mountain. Luffy lalu heran melihat aksi Laban yang sengaja membenturkan kapalannya ke tebing Reverse Mountain, seolah-olah paus itu memiliki motif untuk melakukannya. Tak lama berselang, seorang kakek bernama Crocus berhasil menembakkan obat bius ke tubuh Laban. Akibat efek obat bius, Laban akhirnya tertidur dan kembali ke dalam laut. Usai mengurus Laban, Crocus mendapatkan sejumlah pertanyaan dari Luffy. Dari situ, Crocus mengakui ia adalah penjaga mercusuar dan hidup sendirian. Crocus selalu menegaskan semua kru Luffy pasti sudah mati akibat masuk ke dalam mulut Laban. Namun Luffy meyakini semua krunya pasti masih hidup dalam kondisi terjebak. Setelah itu, Luffy menerobos ke dalam rumah Crocus. Terpengaruh oleh tekad kuat Luffy, Crocus akhirnya mau membantu menyelamatkan topi jerami dan Merry, asalkan Luffy mau mengikuti strategi Crocus. Crocus selalu menceritakan masa lalunya yang berhubungan dengan Laban. Jadi, bertahun-tahun silam, Crocus berkenalan dengan kelompok bajak laut musisi bernama Rumber yang berhasil melewati Reverse Mountain. Dugaan Kapten Rumber, Laban terpisah dari kawanannya dan hidup sendirian sebelum paus itu menjadi taman Rumber. Setelah memperbaiki kapal, Rumber bersiap pergi ke Grand Line untuk menjalani petualangan baru. Lantas sebelum berangkat, kru Rumber meminta Laban untuk menunggu di area Reverse Mountain sampai kelompok bajak laut itu kembali ke sana. Rumber juga berjanji mereka akan kembali berpetualang bersama Laban setelah selesai menjelajahi Grand Line. Waktu pun terus berlanjut hingga Laban sering membenturkan kepalanya ke tebing Reverse Mountain karena ia frustasi melihat Rumber tak kunjung kembali. Crocus selalu berusaha meyakinkan Laban bahwa Rumber sudah tidak ada, kemungkinan karena tewas akibat kejamnya dunia Grand Line. Usai menceritakan masa lalu tadi, Crocus menjelaskan bahwa Laban sampai sekarang masih terus membenturkan kepalanya ke tebing Reverse Mountain agar paus itu bisa menghancurkan tebing dan mendapatkan jalan untuk mencari Rumber. Nah, demi keselamatan Laban, Crocus akhirnya rutin menembakkan obat bius dengan efek penidur agar kepala paus itu terhindar dari luka fatal akibat suka menabrak tebing. Di sisi lain, topi jerami rupanya memang masih hidup, sedangkan Merry masih dalam kondisi utuh. Mereka lalu berusaha mencari cara agar bisa keluar dari dalam mulut Laban yang berisi banyak bangkai kapal. Lantas di tengah misi perbaikan tuas kemudi Merry, topi jerami berhasil menangkap dua orang jahat yang juga terjebak di dalam mulut Laban. Akibat diancam oleh Zoro, dua orang itu mengakui bahwa mereka adalah Mr. Nine dan Miss Wednesday yang menjadi agen Baroque Works. Usopp lalu mengambil alih alat roll dari kapal Mr. Nine agar ia bisa memperbaiki tuas kemudi Merry. Sementara itu, Smoker yang masih berada di Lockdown sedang berusaha mendapat izin pergi ke Grand Line guna melancarkan misi perburuan Luffy.
Dalam situasi ini, smoker bertemu dengan wakil Laksamana GERD. Interaksi mereka pun mengungkapkan lockdown adalah kota yang menjadi pusat aktivitas Angkatan Laut di Cebu. Menariknya, Kobi dan rekannya yang sedang mengawal GERD kini sudah menjadi marinir. Setelah itu, GERD mengajak smoker ke kantornya agar bisa berbicara secara tertutup. Lantas di awal percakapan, smoker mengakui ia gagal menangkap Luffy akibat diserang oleh pria misterius. Nah ternyata GERD dan smoker sudah mengetahui kalau pria itu bernama Dragon, pemimpin pasukan revolusi yang sedang mengumpulkan dukungan untuk menggulingkan pemerintah dunia. GERD perlu beralih membicarakan keberadaan Baroque yang sangat sulit dilacak. Ternyata Baroque adalah organisasi pembunuh misterius yang bermarkas di Grand Line. Nah di mata GERD, Baroque lebih mendesak untuk diurus daripada Luffy dan krunya, karena semakin lama aksi Baroque semakin berbahaya. Demi mendapatkan izin pergi ke Grand Line, smoker akhirnya menerima misi dari GERD untuk menangkap agen Baroque hidup-hidup. Rupanya misi ini diberikan karena selama ini Angkatan Laut selalu gagal menangkap agen Baroque hidup-hidup. Kembali ke Reverse Mountain, Crocus menembakkan obat bius ke tubuh Lapun saat paus itu kembali berusaha menghancurkan tebing Reverse Mountain. Sayangnya, Lapun hanya tertidur dalam beberapa detik karena ia mulai kebal terhadap obat bius Crocus. Bagaimanapun, Luffy tetap berhasil mendekati Lapun. Luffy lalu menyanyikan lagu legendaris Lumberi yang ternyata disukai oleh Lapun. Berkat lagu ini, Luffy berhasil memikat hati Lapun. Atas permintaan Luffy, Lapun akhirnya mengeluarkan topi jerami dan Mary dalam kondisi utuh. Saat situasinya kembali aman, Crocus mengungkapkan bahwa kompas biasa tidak akan berfungsi di Grand Line. Penyebabnya, setiap pulau di wilayah itu memiliki medan magnet yang berbeda dengan medan magnet di bumi. Sebagai solusi, Crocus memberikan alat miliknya yang bernama Logpost agar topi jerami bisa mendapatkan petunjuk arah ke pulau-pulau di Grand Line. Setelah itu, Luffy berhasil melukis simbol topi jerami pada kepala Lapun. Luffy lalu menekankan simbol itu mewakili pertemanan topi jerami dan Lapun. Luffy juga meminta Lapun agar mau merelakan kepergian Dunbar. Di akhir pernyataannya, Luffy berjanji suatu saat dia akan kembali menemui Lapun di Reverse Mountain usai menyelesaikan petualangannya. Kini topi jerami siap mengarungi Grand Line yang selama ini memiliki berbagai macam ancaman maut. Di lain pihak, Crocus diam-diam menyimpan rahasia bahwa ia pernah berteman dengan Raja Bajak Laut Orchard. Crocus selalu meyakini orang gigih dan pemberani seperti Luffy bisa sampai ke Laugh Tale dan menemukan One Piece. Luffy?